ya, atau dari perguruan tinggi ya kalau menyediakan untuk seminar besar atau workshop besar untuk perguruan tingginya masing-masing. Nah itu, nah tentunya perubahannya seperti apa? Perubahannya akan seperti ini ya. Jadi metode hybrid menjadi luring itu komponen yang tadi saya hilangkan itu yang merah. Jadi ini ya bisa diberikan oleh kami atau LPDP yang nanti kita salurkan ke rekening sesuai dengan permintaan LPDP menggunakan BRI. Nah, ada perubahan nomor rekening. Kenapa sekarang dataser diminta itu tadi ya. Jadi LPDP itu konsepnya mungkin kayak beasiswa. Dia expert di beasiswa. Jadi dia nggak mau untuk karena konsepnya swakalola nih. Ya, jadi dia harus penerima manfaatnya yang menerima. Nah, ini yang saya agak sedikit pusing waktu itu. Alhasil ya udahlah kita manut, kita ngambil jalan tengahnya ya semua penerima program harus mencantumkan nomor rekening. Jadi mereka langsung ya mengirimkan. Nah, Pak Firman, punten, jadinya daring kan ya, bukan luring. Oh iya. Itu yang merahnya luring. Waduh, iya benar ibu, Kok? Iya benar, daring. Sorry, daring. Ini daring, betul daring. Oke, ini menjadi daring. Nah tentunya jumlah tetap ya. Jadi ada beberapa nanti penyaluran program melalui rekening BRI yang disalurkan langsung oleh ke Detaser dan Pertisas. Nah untuk Pertisas sendiri nomor rekening itu biasanya kan rekening perguruan tinggi. Ya halo, ini ada suara masuk. Mohon maaf. Oke, untuk Pertisas biasanya nomor rekening perguruan tinggi. Nah LPDP minta untuk rekening SPJ-nya yang mensubmit proposalnya. Ya kalau bisa yang mensubmit proposalnya. Jadi PJ-nya atau penanggung jawabnya. Ya, jadi silakan cantumkan nomor rekening pribadi. NPWP-nya siapa? NPWP yang pengusul ya, pengusul program ini. Ya, jadi silakan mencantumkan NPWP pribadi ya, seperti itu. Nah ini gimana mekanisme pencairannya? Nanti coba saya jelaskan. Nah untuk tentunya program data sharing ini adalah program berbasis kegiatan. Ya basisnya kegiatan. Jadi basisnya kegiatan bukan biaya hidup ya, bukan biaya hidup. Kalau biaya hidup mungkin bisa disalurkan secara langsung. Ya pada saat itu misalkan mulai di bulan September kita akan usulkan di bulan September. Tapi ini basisnya kegiatan. LPDB itu meminta kegiatan dulu. Apakah ini sudah dimulai kegiatan? Nah, misalkan di bulan September nih. Nah, awal tanggal 1 September di sana nanti ada di sistem kami kita sudah buatkan logbook kegiatan, apakah sudah dimulai kegiatan. Nanti itu akan menjadi dasar kami untuk mencairkan honor atau untuk detaser ya, untuk honor untuk detaser bahwa kegiatan itu sudah dimulai. Dan untuk pembiayaan program ini tentunya beda ya. Untuk pembiayaan program ini akan kita usahakan di awal ya, di awal. Mudah-mudahan kalau kita targetnya sih Agustus ini diusulkan ya untuk masing-masing ke Pertisas nih. Ya, di sini kan ada 8 juta, ada 16 juta, ada kan rata-rata dua ya, ada maksimal 2 program kalau nggak salah. Ya, jadi di September itu di awal mudah-mudahan kita sudah menyalurkan untuk bantuan kegiatan untuk Pertisas. Ya, tapi untuk Detaser biasanya kan kalau pengelolaan ini dilakukan oleh perguruan tinggi ya, Pertisas itu biasanya di akhir ya. Setelah kegiatan ya kan mereka melaporkan kegiatannya dulu, ya baru dibayar untuk honor jasa profesinya atau praktisi atau pakar ahlinya ya, honor praktisinya seperti itu. Jadi silakan, jadi metodenya seperti itu. Jadi di Taser saya harapkan tidak ada lagi yang menanyakan kapan dicairkan nih. Jadi dicairkannya bukan oleh perguruan tinggi ya, jadi dicairkan oleh LPDP langsung. LPDP akan melihat timeline kegiatannya apakah sudah dimulai, karena kita harus melampirkan bukti bahwa Detaser atau Pertisas ini Detaser ya khususnya ya yang untuk honor ini sudah melaksanakan kegiatan seperti itu. Oke. Selanjutnya Pak Firman suaranya hilang Pak. Oke, hilang ya. Halo. Tidak Pak, jelas Pak. Bagus aja Pak. Jelas Bagus ya? sekali kok, jelas. Terus jalan. Oke, berarti oke. Bagus, Karawang. Oke, ini saya tadi curiga juga, saya takutnya ini benar-benar Karawang gak ada. bagus.
Oke, lanjut ya. Jadi cek internet Bapak yang tadi ya. Mudah-mudahan di Punya Pak Eman bagus. Oke. Nah, ini Pak Ahmad nih kan suaranya nih. Oke, lanjut. Lanjut ya. Ini nanti kalau ada pertanyaan nanti bahas selanjutnya. Oke, apa yang harus dilaporkan? Pertanyaan ini dilaporkan yang Bapak Ibu, tentunya sekarang laporan ini bukan hanya Pertisas ya, tapi Detaser pun sama ini yang harus melaporkan karena penerima manfaat ya yang ditugaskan apa yang sudah dikerjakan. Nah, ini laporan yang Bapak Ibu harus siapkan. Pertama, pasti laporan itu akan dilaporkan secara online ya di laman kompetensi.sumberdaya.kemdikbud.id. Bapak Ibu punya akunnya, Bapak Ibu silahkan pantau terus kompetensinya di lamannya ya. Nah, ini apa aja yang harus kegiatan? Pertama, logbook kegiatan. Logbook kegiatan itu per kegiatan ya, jadi nggak harus setiap hari ya, nggak harus setiap hari, jadi per kegiatan ya. Jadi logbook itu bukan logbook harian tapi logbook kegiatan. Jadi kalau kegiatan apa aja yang sudah dilaksanakan silahkan di update laporannya per periode bulan, tanggal, nama kegiatannya apa, terus buktinya apa. Misalkan bukti itu nggak perlu rumit-rumit ya, karena mungkin itu dalam proses pekerjaan ya. Bukti bisa aja screenshot lagi Zoom atau notulensi, yaitu monggo lah ya istilahnya. Yang penting ada bukti bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan di sesi itu misalkan. Oke, selanjutnya adalah luaran kegiatan. Luaran kegiatan nanti tentunya dua-duanya harus ada karena Pertisas itu mempunyai target luaran yang harus dicapai ya. Ada dua, misalkan dengan beberapa jumlah ya, ada yang 1 dokumen, 2 dokumen ya, ada 5 ya, monggo itu sesuai dengan yang kita kunci pada saat desevaluasi ya kemarin ya. Nah, ini luaran ini dua-duanya berarti nanti luaran pun harus tahu nanti Detaser apa yang menjadi luaran target Pertisas. Nah, itu yang harus dicapai ya untuk Detasernya. Nanti dua-duanya harus melaporkan apakah ini sesuai dengan sama gitu ya luaran kegiatannya. Tentu selanjutnya adalah laporan pelaksanaan Detasering. Laporan pelaksanaan Detasering ini nanti secara overall keseluruhan Pertisas ya, seperti itu ya. Pertisas melaksanakan kegiatan selama 25 hari, kegiatan berperiode 3 bulan atau 2 bulan. Nanti laporannya, sistematikanya gimana, nanti lihat di pedoman ya. Di pedoman program Detasering itu ada ya untuk laporan pelaksanaan Detasering. Nanti kita update terus. Nanti kita akan infokan juga untuk sistematikanya kalau ada perubahan. Tapi selama ini laporan itu ada sistematikanya sudah sesuai dengan pedoman. Ya. Terus selanjutnya laporan keuangan. Laporan keuangan ini harus ada ya. Harus ada, kenapa? Karena kami memberikan anggaran ke Bapak Ibu atau biaya ya, walaupun kecil mau besar itu harus tetap dilaporkan. Seperti itu. Laporan keuangan ini dua-duanya harus dilaporkan ya. Antara sekarang kan dikelola itu masing-masing nih anggarannya, jadi Pertisas nggak tahu nih ya, tidak menyalurkan ke Detaser. Kalau dulu kan disalurkan, harus ada bukti kwitansi segala macam ya, bukti bahwa atau transfer ke Detaser. Sekarang sudah lebih mudah sebetulnya kalau sekarang. Jadi Pertisas itu mikirin kegiatan sendiri aja. Misalkan ada 2 program berarti ada 6 kali kegiatan, 6 kali kegiatan yang dibiayai, dan sisanya yang daring dengan Detaser ya. Jadi kegiatan daring itu tetap dilaporkan sisanya. Jadi 20, kalau misalkan 3 kali 25, 22 misalkan 22 pertemuan yang tetap harus dilaporkan. Karena yang 3-nya ini kan ada bantuan dari kita, misalkan workshop, seminar atau guest lecture. Yaitu harus ada kwitansi penerimaan honor atau honor ya, di situ honor narasumber atau honor moderator misalkan dari pengelolaan di sana. Nah, itu tetap harus, tapi 23-nya pertemuan itu ya laporkan saja sesuai dengan aktivitas dan notulensi hasilnya apa, seperti apa. Ya, makanya ada logbook. Itu untuk memudahkan logbook, untuk memudahkan melaporkan nanti di laporan pelaksanaan Detasering di akhir. Seperti itu. Nah, laporan keuangannya seperti apa? Tadi saya sebutkan laporan keuangan masing-masing. Jadi Pertisas ya, perguruan tinggi sasaran nggak perlu melaporkan honor yang diterima oleh Detaser. Ya, itu ngebiarin tanggung jawab Detaser. Nanti untuk laporan keuangan khusus yang tadi 3 aja ya, serta laporan kegiatan yang 22. Misalnya kalau 1 program, kalau 2 program ya kurangin aja 6. Berarti gitu ya. Oke.
Untuk laporan keuangan seperti apa nanti mudah realisasinya, nanti kita buatkan form ya, nanti Bapak Ibu tinggal ngisi realisasinya berapa, kalau ada sisa yang harus kembalikan, tapi saran saya habiskan aja ya, jangan disiksakan. Nah untuk detaser itu sama, detaser itu tadi nerima 25 hari kegiatan dengan satuan biaya total 30 misalkan. Nah, itu harus apakah habis atau enggak ya, kalau nggak habis balikin ke saya gitu. Balikin ke saya. Oke, balikin ke negara. Nah itu laporan itu kan 25 hari, jadi kalau kurang 25 hari ya harus dibalikin ya, harus dibalikin karena itu satuannya itu per kegiatan. Oke, nah itu yang bisa saya sampaikan. Ini laporan data sering, mudah-mudahan Bapak Ibu memahami dan bisa melengkapi secara lengkap pada saat nanti keberjalanan program. Oke, selanjutnya adalah akan saya nantilah informasikan secara aplikasi ya. Nanti ini saya lanjutkan dulu. Ini pemberian sertifikat. Ya, pemberian sertifikat ini diperlukan untuk detaser maupun vertisas di perguruan tinggi, terutama detaser untuk yaitu PKD, untuk PAK dan segala macam ini, terutama itu ya kampus mengajar ini mereka belajar ini poinnya sangat besar buat dosen atau penerima program juga ya untuk ikut perguruan tinggi. Oke, apa yang Bapak Ibu harus siapkan untuk syaratnya adalah melaksanakan program data sering. Tentunya dari awal sampai akhir harus melaksanakan kegiatan. Ya, melaporkan kemajuan. Ya, monet pada saat nanti kita monet, saya akan infokan, kami ya dengan tim akan mengevaluasi, dan sebelumnya tentunya harus melaporkan aktivitas yang sudah dilaksanakan, target yang sudah dilaksanakan sejauh mana. Selanjutnya adalah detaser dan vertisas harus di akhir melaporkan hasil pelaksanaan yang tadi saya sebutkan. Jadi dua-duanya harus melengkapi laporan yang sudah dilaksanakan ya, gitu. Baru kita akan cek, kalau sudah lengkap kita akan berikan sertifikat sesuai dengan tugas masing-masing. Nah ini contohnya ya, ini tahun kemarin, nanti mungkin tahun ini akan berbeda ya, ini contoh saja. Nanti akan kita kirim melalui aplikasi, tentunya Bapak Ibu tinggal download dari masing-masing akun ya, akun laman masing-masing kompetensi. Oke. Nah ini sekian dari saya. Sebelumnya saya akan coba masuk ke aplikasi. Jadi saya khawatir banyak pertanyaan ya. Kenapa? Karena saya kemarin aja kan banyak sekali yang salah ya di vertisas khususnya karena pengusul nih yang harus melaporkan juga gitu. Oke, saya akan share beberapa, kok muncul terus. Bentar. Oke, ini halaman kompetensi sudah dilihat ya, sudah terlihat halaman kompetensi. Jadi Bapak Ibu silahkan masuk ke masing-masing akun ya, nanti melaporkannya seperti apa, masuk menggunakan akun masing-masing di daftar pendaftaran. Nah, tentunya masing-masing ya, apakah vertisas atau detaser. Sebagai detaser nanti akan terlihat di sini, saya anggap saya vertisas ya, ini saya fokus ke vertisas dulu deh ya. Pertama, Bapak Ibu harus melengkapi data keuangan ya. Data keuangan ada di mana? Di menu data keuangan ada data rekening ya, silakan melengkapi data rekening yang Bapak Ibu punya ya, BRI tentunya ya, BRI silakan lengkapi, karena bantuan bantuan tadi penyelenggaraan program itu bisa di awal ya, jadi harus kita siapkan dulu nih nomor rekening masing-masing sudah lengkap, baru kita akan usulkan ke LPDP untuk pencairannya. Oke, ini edit aja ya Bapak Ibu, edit aja, silahkan lengkapi, ini ada isiannya. Oke, selanjutnya untuk vertisas, banyak program, mohon maaf. Vertisas selanjutnya mengisi log kegiatan, logbook ya, logbook kegiatan. Di sini mengisi logbook kalau sudah dimulai kegiatan dengan dataser, silakan bisa mengisi logbook ini, tinggal ngeklik logbook, ini tambah, ini multiple isiannya, jadi Bapak Ibu sampai berapapun bisa nambah ya untuk kegiatan. Silakan ini sesuaikan dengan periode bulannya, misalkan dilaksanakan bulan September, Oktober atau November ya. Silakan tanggalnya sesuaikan, nama kegiatan, deskripsi kegiatan, apa yang sudah dilakukan kegiatan itu ya, menghasilkan apa. Nah, silakan dokumen pendukung itu seperti apa, notulensi atau screenshot, karena ini Zoom ya. Ini Zoom ya, jadi ya kalau nggak video ya
screenshot yang paling mudah screenshot lah ya, sama notulensi hasil kegiatan misalkan. Nah ini deskripsi silakan. Jadi silakan browse. Ya misalkan ini isi aja seperti ini ya. Nama kegiatan saya bebas ya. Nama kegiatan saya bebas. Simpan. Oke seperti ini ya. Nanti akan terus ke bawah. Ya akan terus ke bawah sampai 25 hari pertemuan. Ya boleh nggak Pak lebih dari 25 ya silakan saja. Ya ada kegiatan-kegiatan kita di luar itu Pak. Ya istilahnya ada diskusi segala macam ya silahkan. Ya yang penting berarti lebih bagus ya. Sisanya dibiayai oleh perguruan tinggi misalkan pertemuannya misalkan. Atau ada apa namanya ada inisiatif dari detasernya ya karena ingin menghasilkan kualitas hasil yang bagus, udah laporkan saja nggak apa-apa saya ini misalkan ya nggak apa-apa. Yang penting kan durasinya sudah memenuhi ya yang 25 harinya seperti itu. Oke selanjutnya adalah ini untuk logbook Bapak Ibu nanti silahkan isi sesuai dengan durasi masing-masing. Ini Persisas logbook ini ada laporan program. Laporan program itu seperti apa tadi di akhir ya. Tentunya di laporan program di terakhir ini bisa Bapak Ibu mengisi luaran kegiatan. Nah ini luaran kegiatan ini juga multiple karena basisnya kegiatan. Nah sebenarnya kemarin itu saya mau ngambil dari hasil isiannya ya tapi itu tadi ya kemarin pada saat apa namanya redes evaluasi banyak sekali apa ya isian-isian Persisas ini tidak sesuai dengan di pedoman sebetulnya ya pada saat saya jelaskan. Tapi oke, itu saya maklumi masih kita akhirnya dikti yang menyesuaikan yang dimaksud Persisas. Itu yang bikin lama itu. Ini agak sedikit curhat ya, tapi nggak apa-apa. Ya ini kan pembelajaran untuk depan. Jadi Persisas ini agak ada yang benar, ada yang enggak. Yang usulin maksudnya baik mungkin, tapi bikin pusing kepala kita. Ini cocoknya di mana ini? Ini untuk programnya yang kita mintakan sebenarnya dibendal dalam 25 hari kegiatan ya beberapa bulan. Tapi oke lah, itu akhirnya kan nanti luaran program itu adalah per kegiatan ya, bukan per program. Jadi programnya ya satu program, tapi di beberapa kegiatan itu kan ada luaran. Ya ada luaran yang nanti dihasilkan, misalkan jurnal publikasi atau tata kelola itu akreditasi, draft borang akreditasi, atau, ya itu apapun itu ya bentuknya silahkan ya sesuaikan dengan yang sudah ditetapkan. Ya jadi di pengumuman itu ada kan, di pengumuman itu ada surat pengumuman itu ada jelas jumlah kegiatannya berapa, jumlah programnya apa, jumlah kegiatannya apa. Nah itu sesuaikan dengan durasi masing-masing. Nah ini silakan isi jenis programnya pembelajaran atau apa ini jenis kegiatannya isi ya, terus target luaran ya, sesuaikan ya dan realisasi kegiatannya. Ini target luaran harusnya lihat dari target yang sudah kami kunci ya. Ini akan kita munculkan. Nanti kalau salah nanti akan kelihatan sebetulnya. Ya, jadi realisasinya berapa misalkan ada 5, ini 5 ya. Ya monggo. Berarti tercapai ya seperti itu. Nah, ini jenis output kegiatannya. Jadi jenis output apa gitu ya. Jadi jenisnya apa, draft kurikulum, dokumen bahan ajar, apapun itu Bapak Ibu bisa isi di sini. Ya, ini sesuai dengan apa? Ya, sesuai dengan pedoman ini. Ya, jadi yang kami harapkan seperti itu. Ya, sesuai dengan jenisnya. Jenis dokumennya itu disesuaikan dengan sub program kegiatannya. Seperti itu ya. Jadi upload dokumen luarannya silakan upload dengan bentuk PDF ya. Jadi silakan upload. Nanti ini per kegiatan luarannya bisa diisikan ya. Sama ini juga multiple, kalau ada 5 kegiatan ya 5 nanti gitu ya. Kalau 3 ya 3, kalau 1 ya 1 gitu ya. Oke selanjutnya adalah yang terakhir laporan program, laporan akhir ya utuh ya untuk dasar penyelenggaraan program. Jadi laporan program itu silahkan Bapak Ibu di sini klik ada laporan program data string. Nah di sini ada tadi saya singgung ya, laporan itu ada 2 ya, laporan pelaksanaan kegiatan di Persisas ya. Jadi overall nanti sistematikanya lihat di pedoman menceritakan semua kegiatan yang sudah dilaksanakan ya, melampirkan dokumen tadi tentunya dokumen tadi pertanggungjawaban kegiatan yang kami berikan, honor sumber sama honor moderator, misalkan tanda terima segala macam atau tanda transfer, absensi ya itu seperti biasa, atau terus bukti kegiatan itu screen zoom ya, zoom kegiatan. Nah karena buktinya itu karena daring itu harus itu ya, harus dibuktikan dengan per kegiatan seperti itu.
Nah, untuk laporan keuangan nanti ini mudah, jangan dipikirkan dulu ya gimana metode, gimana formnya, nanti akan saya berikan sesimpel mungkin. Bapak Ibu tinggal ngisi realisasinya berapa habis, ya udah nanti tinggal dibuktikan. Ya, jangan ya kalau sisa ya nanti beda lagi mekanisme. Gak apa-apa kalau sisa emang tidak dipakai ya nanti harus dikembalikan seperti itu ya. Terus durasi kegiatan di sini ada 25 hari atau 50 hari sesuai dengan total durasi yang disetujui oleh diumumkan ya kemarin. Ya, misalkan 25 hari, ya misalkan atau 50 hari, berarti 2 program di beberapa kegiatan. Nah, ini total anggaran yang diterima, total anggaran yang biaya ini yang di RAB ya, yang dibuat oleh RAB oleh Bapak Ibu. Ya, misalkan tadi 9 juta, 8 juta setengah atau 16 juta atau 20 juta. Ya, realisasi sisanya kalau nggak ada ya habiskan aja, berarti realisasinya habis 20 juta juga atau 8 juta atau 16 juta. Sisa anggaran kalau ada sisa, kalau enggak ya kosongin aja. Ya, nanti ini akan saya lengkapin lagi biar lengkap keterangannya. Nah, bukti pengembalian dana sisa kalau ada sisa, kalau enggak ya lewatin saja. Ya, kalau enggak ada sisa ya misalkan ada sisa 500.000 misalkan. Ya, karena nggak dipakai nih, ya misalkan, atau 800.000 karena honor profesinya nggak ada yang mau misalkan. Ini contoh aja nih. Nggak ada yang mau, ya berarti harus dikembalikan pada akhir November, nggak dipakai ya dikembalikan. Itu ya. Kembalikan, nanti bukti skornya nanti akan diupload di sini. Jadi harus ada bukti skornya. Udah, Pak. Lanjutkan, simpan. Nah, untuk laporan mirip ya, untuk laporan keuangan nanti mirip dengan Partisas untuk detaser ya. Ini detaser dan Partisas pun harus mengisi sebetulnya ya, karena menerima anggaran ya. Nanti bentuknya akan beda. Ya, seperti itu. Kembali. Nah, selanjutnya untuk detaser ya, untuk detaser itu tentunya logbook ya, nanti logbook sama ya kayak tadi ya, logbook kegiatan silahkan apakah per minggu mau per tiap hari diupdate, takut lupa tiap hari aja lah, tiap sudah selesai kegiatan ngisi ya, silahkan ya, atau ini bisa diedit kok ya, dilengkapi selengkap-lengkapnya silahkan. Terus data keuangan ya, sebelum ke kegiatan data keuangan nomor rekening, jadi sama ya, mirip ya, isinya sama. Nah, ini logbook, terus luaran laporan pelaksanaan kegiatan ya itu tadi sama ya, laporan pelaksanaan sama tadi honor ya, honor detaser terima berapa, 30 juta, realisasi 25 juta, saya tidak melaksanakan utuh misalkan, cukup 25 juta ya, sisanya balik ya. Ya, kalau enggak habisin aja semua. Ya, jadi sisanya 0 ya, jadi nggak perlu ada kembalian dari sisa. Bila mana terjadi sesuatu, mohon maaf nih teman-teman, Bapak Ibu sehat walafiat dalam keadaan sampai akhir kegiatan itu sehat ya, jadi tidak ada pengembalian dana sisa misalkan ya pada saat bulan November selesai ya itu. Tapi kalau dengan keadaan misalkan sakit, mohon maaf tidak bisa dilaksanakan melanjutkan dan sampai akhir pun tidak melaksanakan ya harus dibalikan ya, misalkan di Desember sudah ditagih laporannya, baru misalkan sembuh misalkan atau apa gitu, baru ya sisanya saja dikembalikan gitu sejauh mana itu ya. Jadi harus seperti itu, karena segala apa namanya terjadi bisa akan terjadi gitu. Kalau ini jelas sisanya berapa itu terlaporkan gitu ya. Oke, selanjutnya kayaknya udah habis ya, kayaknya sudah habis. Jadi itu dari saya untuk pembekalan teknis pelaporan dan pembiayaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke silakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mas Firman dan tim, ini apakah akan dibuka sesi tanya jawab atau sesi tanya jawab dilaksanakan di grup WA saja begitu, karena ini sudah lewat jam makan siang. Mohon arahan. Oke, tanya jawab kayaknya ada ya. Karena yang tadi secara substansi mungkin ada mungkin di grup ya tadi ya, mungkin substansi program capaian. Ini saya beri kesempatan beberapa deh, ini kita sampai jam 1 deh, 1 lebih deh ya, saya khawatir nanti ini ada baik, yang baik, kita buka 2 termin atau 3 termin? dua coba, 1 termin 3 pertanyaan ya. Baik, kita buka 2 termin. Termin pertama ada yang sudah raise hand, ini Ibu Maulina dari Universitas Muhammadiyah Babel. Silakan Ya. Bu Maulina. Ya, terima kasih Bu Utami dan Pak Firman. Saya langsung saja.
Untuk honorarium yang ada di raknya Pertisas, khusus untuk workshop baik itu narasumber maupun moderator, apakah ini nanti pelaporannya dikenakan pajak PPh atau tidak, seperti itu. Kemudian yang kedua, 25 hari program yang kami dapatkan, dari satu program ada 2 kegiatan, apakah itu sudah termasuk 25 hari dengan workshop yang tadi dijelaskan pada rak Pertisas? Seperti itu Pak Firman, terima kasih. Oke. Baik, ini ditampung berarti Mas Firman ya? Oke, tampung coba. Baik, Lanjut. Yang kedua Ibu Sudianti dari Unukal Tim. Silakan Bu Sudianti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya untuk Pak Firman ini ada 2. Yang pertama, logbook itu per kegiatan, jadi kita tunggu selesai baru kita isi atau sifatnya daily entry. Kemudian yang kedua, laporan kita apakah nanti akan kita posting atau kita upload seperti tahun kemarin di sistem, atau cukup ketika kita entry langsung itu sudah ada, jadi tidak perlu membuat semacam laporan secara keseluruhan dalam satu file, karena saya ingat tahun kemarin itu berat sekali untuk mengirim file yang ada, padahal dibatasi 5 MB per satu kali submit. Terima kasih Pak Firman. Oke. Baik, terima kasih Bu Sudianti. Pertanyaan ketiga di sesi pertama, Ibu Sri Wahyuni dari Muslim. Silakan Bu Sri. Ibu Sri Wahyuni, silakan. Masih di unmute, masih di. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Muslim dari Aceh, dan kebetulan tadi Pak Firman mengatakan harus Bank BRI ya Pak ya. Nah, kita itu di Aceh tidak ada lagi bank konvensional Pak. Jadi kemarin itu saya langsung menanyakan ke Pak Rewin, apakah kita bisa menggunakan BSI, karena kita memang di sini menggunakan BSI semua, terus untuk di Aceh. Oke. Nah, itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri Wahyuni. Silakan Mas Firman, ada 3 Oke, pertanyaan. saya jawab ya. Saya coba jawab. Pertama pajak. Ya, pajak. Oke, semua yang berbunyi honor itu pajak. Karena pajak. Ya, semua berbunyi honor. Bentar, saya share lagi. Saya share lagi. Oke. Share lagi. Oke. Baik. Nah, ini tadi saya lupa skip ya. Sebenarnya ada yang ini ya, belum tahu ya. Saya lupa, di sini banyak perguruan tinggi swasta. Nah, ini sebetulnya honor yang diterima, saya balik ke komponen A ya. Detaser nanti nggak plak ya, 30 nanti akan dipotong pajak ya. Pajak ditanggung pemirsa nih ya, kalau istilahnya hadiah itu. Jadi pajak akan dipotong di kami nanti di LPDP ya, tentunya pakai NPWP LPDP ya. Jadi otomatis akan dipotong pajak 15% kalau biasanya, kalau untuk honor profesi atau pakar itu ya, atau profesi ya, jasprov itu. Terus untuk pembiayaan penunjang ini ada honor juga ya, honor untuk. Nah, ini kan breakdownnya Bapak Ibu bisa lihat dalam RAB yang saya kirim ya. Mungkin Bapak Ibu sudah ngisi ya, upload ya. Nah, ini harus kena honor ya. Itu honor berdasarkan golongan pangkat, misalkan 3 ada 5%, ada 15%. Nah, nanti coba lihat, misalkan dapat 800.700, kalau nggak salah 700 ya, atau 800.000, 800 atau 700.000 dipotong pajak 15%, misalkan seperti itu. Kali berapa jam? Kalau 1 jam ya udah potong. Jadi dipotong oleh tergantung ya, oleh pengelola ya, yang tadi ya, workshop, seminar, guest lecture gitu kan. Jadi silakan ya, jangan utuh diberikan. Nanti laporan itu kan penting. Tadi saya bilang, nanti laporan yang di Pertisas itu, jadi laporkan sebanyak yang diterima. Misalnya satu program itu kan ada 3 kali aktiviti kegiatan ya, 3 itu ada honor, tentunya ada belanja honor ya. Honor itu tadi diterima melalui apakah transfer, apakah melalui kwitansi, itu buktinya harus ada ya, buktinya harus ada. Nah, dipotong pajak, dari potong pajak sekian persen, 15 atau 5%, 5 sampai 15%. Ya, biasanya 15% deh amannya.
karena honor profesi ya gitu. Atau lihat golongan pangkat ya gitu. Tapi rata-rata 15 kalau nggak salah ya, 15 ya. Jadi potong pajak terima, nanti buktinya dilampirkan saja, cukup itu aja. Nah terus tentunya nanti masuk kepada laporan laporan keuangan, laporan program, laporan akhir program, nanti kan dilampirkan laporan program itu tadi termasuk bukti-bukti absensi ya, notulensi, terus screenshot apa namanya kegiatannya ya, karena kan Zoom seperti itu untuk yang 3 kali atau 6 kali kegiatan per program. Nah untuk yang lainnya laporan program itu seperti apa ya, tidak perlu dibuktikan dengan ini ya, tidak perlu dibuktikan dengan kwitansi keuangan atau bukti transfer, karena detaser ini sudah diberikan langsung ya, cuman hanya melaporkan aktivitinya ada atau aktivitasnya saja ya. Aktivitasnya tetap harus dilaporkan aktivitasnya. Aktivitas itu dari mana ya, tadi saya jawab nih langsung dari logbook. Misalkan logbook per apa, logbook itu bisa ya harusnya per aktivitas, jadi pada saat selesai aktivitas diisi logbooknya. Yang nggak tiap hari, logbook itu bukan logbook harian sebetulnya, tapi logbook kegiatan. Jadi per event, per kegiatan ya isi sesuai dengan yang sudah Bapak Ibu laksanakan. Nah dokumen pendukung ya silahkan di situ ya. Jadi diambil per apa, saya akan melihat monitoring per minggu nih ya, akan melihat. Tapi apa namanya, apa monitoringnya, monitoring bukan monitoring, apa laporannya, laporan logbook kegiatannya seperti apa, apakah bisa diambil dari logbook kegiatan? Ya bisa sebetulnya, yang Bapak Ibu bisa ngambil dari sana yang untuk disusun melalui laporan yang tadi utuh ya, sesuai dengan sistematika ya laporan. Jadi jangan khawatir untuk ini ya, kapasitas apa namanya, kapasitas storage untuk filenya. Jadi gampang ini ya, kan nanti saya rubah, nggak 5 mega lagi, nanti 20 mega saya kasih biar Bapak Ibu bisa melampirkan sepuasnya gitu ya, nggak apa-apa. Nanti kan bentuknya PDF, makanya PDF-nya jangan terlalu bagus-bagus, jadi minimal aja kalau pada saat di PDF kan seperti itu ya. Terus selanjutnya saya menjawab juga bank ya, bank yang digunakan di Aceh betul, saya udah nerima infonya ibu ya dari Aceh. Jadi khusus ini karena beda dengan daerah lain, jadi boleh ya menggunakan BSI, silakan lengkapi saja dokumen nomor rekeningnya Bu ya. Terus apalagi pajak 25 hari satu program. Jadi sebetulnya gini ya, satu program itu 25 hari kegiatan, 25 hari durasi 25 hari. Dalam satu program itu ada beberapa kegiatan. Nah itu setiap kegiatan itu harus ada laporannya, outputnya ya. Jadi begitu. Jadi jangan satu program global gitu ya outputnya ya, tapi tetap dalam luaran program itu tetap ditagih berdasarkan aktivitasnya, kegiatannya. Jadi setiap kegiatan itu pasti ada target yang dicapai seperti itu ya. Oke, lanjutkan. Ada lagi yang belum terjawab? Iya sebentar ya, untuk termin pertama sudah terjawab semua ya Mas Fir. Selanjutnya kita masuk ke termin kedua, termin terakhir pada sesi diskusi siang hari ini. Ibu Lilis Yuliati dari Universitas Jember. Silakan Bu Lilis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah dikenalkan tadi. Ada 2 hal yang ingin saya tanyakan Pak Firman terkait dengan laporan keuangan. Saya tadi melihat di dalam kolom gitu, bagi detaser itu ada laporan keuangan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau yang namanya laporan keuangan tadi dibilang sama Pak Firman bahwa kita tuh dapatnya sekitar 30 jutaan begitu, potong pajak lah istilahnya gitu. Ya, kami harus bagaimana membuat laporan itu, karena yang saya tahu bahwa ada harga satuan begitu. Kalau menurut SBU Kemenku itu kan 1 jam 900 gitu. Kalau saya pas-pasin ini nggak ngepas gitu. Nah makanya jangan sampai ada laporan keuangan dari masing-masing detaser ini yang nggak sama harga satuannya gitu. Itu yang sama. Yang kedua terkait dengan untuk menegaskan kembali terkait bahwa setiap honor itu pasti ada pajak begitu. Untuk yang sekarang sesuai aturan, kalau tidak salah, kalau belum berubah gitu, bahwa kalau golongan 3 itu adalah
5%, kalau golongan 4 itu adalah 15%. Apakah untuk pelaksanaan tahun sekarang itu realisasinya begitu ya, bahwa potong pajaknya itu dipukul rata gitu? Mengingat pengalaman tahun kemarin itu yang di golongan 3 pun juga potongannya 15%. Saya kira itu aja gitu. Kan udah sekedar nanya aja gitu. Terima kasih, saya kira begitu. Saya kembalikan kepada Bu Utami. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lilis. Selanjutnya pertanyaan kedua, Bapak Harun Ar-Rasyid dari Universitas Bakti Indonesia. Saya lihat di pemetaannya itu RPR itu kalau dikatakan Coba mohon dimatikan yang lain. Silakan Pak Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih atas waktunya. Ini yang saya tanyakan yang pertama terkait akun Zoom-nya itu. Apa jika tidak menggunakan Zoom, apa boleh menggunakan Meet dan sebagainya? Bapak. Yang kedua terkait dengan workshop. Ini untuk narasumber workshopnya itu bolehkah dari kita, dari Ditaser sendiri atau dari pihak luar? Terima kasih. Baik. Apa tadi yang terakhir tadi apa? Narsumnya boleh dari Oke. Detaser atau boleh dari pihak luar. Oke. Ya. Baik, pertanyaan ketiga, pertanyaan yang terakhir. Bapak Agus dari Universitas Pembangunan Jaya. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih. Selamat siang. Mohon bertanya Pak Firman, tadi menyambung pertanyaan Bapak sebelumnya terkait dengan narasumber, apakah benar tadi adalah dari detasernya, dan kemudian kalau narasumbernya adalah detaser, artinya kami harus membayarkan kembali ke detaser pos yang tadi ada sekitar 8 juta begitu ya Pak Firman. Mohon arahan Pak Firman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Silakan Mas Firman. Oke, saya jawab yang tadi detaser dari detaser ya. Dari detaser untuk laporan keuangan seperti apa? Jangan pusing-pusing Bu. Jadi gini pertanyaan, laporan keuangan itu tidak akan rigid ya untuk detaser nih ya, tidak akan rigid karena Bapak Ibu akan ditransfer oleh LPDP dan LPDP udah tahu itu golongan 3, 4 itu tahu ya, karena sudah terekam ya pada saat pengisian nomor rekening ya, 15% atau 5% pasti dia PMK banget ya, sesuaikan. Dan kedua adalah tadi gimana laporan teknis pelaporannya ya, nanti akan saya simpelkan Bu. Jadi idealnya sebetulnya itu 30 juta itu saya sengaja dimunculkan 30 juta itu sebenarnya kompensasi ya selama 25 hari. Karena kalau di breakdown per kegiatan itu 1 jam atau 2 jam. Ya, karena ini konsep beta sharing ini sebetulnya bukan dari nilai uang. Ya sebetulnya dari nilai pengabdian Bapak Ibu detaser untuk menyelesaikan kegiatan yang ada di sana. Ibu bisa 10 jam atau 5 jam menyelesaikan kegiatan itu dalam satu kegiatan. Jadi saya nggak mau dibatasi dengan jam yang Bapak Ibu terkaku dalam jam yang, saya udah 2 jam nih selesai nih. Mohon maaf saya karena dibayar 2 jam. Nggak seperti itu betulnya. Ya jadi sebetulnya konsep beta sharing itu arahnya. Adapun detail ininya sebetulnya ya, karena itu merujuk ke PMK. Jadi nanti form laporan keuangannya nanti saya buatkan. Jadi Bapak Ibu tinggal cantumkan aja ya berapa yang diterima. Ya gitu. Jadi segala macam pajak segala macam nanti LPDP udah tahu dia golongan 3 atau 4 gitu ya, gitu ya Bu ya, sudah dasar. Untuk tadi untuk narasumber ini sebetulnya bantuan kegiatan untuk perguruan tinggi Partisas ya dalam satu kegiatan itu tadi boleh itu kan saya breakdown untuk 3 kali kegiatan ya, untuk jenisnya terserah mau workshop semua atau guest lecture semua, itu ya idealnya sih ada semua ya, jadi bagus ya, ada workshop, ada guest lecture-nya yang ngajar ya di sana. Nah silakan sesuaikan dengan yang ada, yaitu narasumber itu boleh di luar atau di dalam. Nah ini narasumber itu bukan untuk si detasernya ya, mohon maaf nih ya, detaser udah cukup, udah selesai, tidak ada lagi penerimaan lagi dari Partisas ya, itu untuk Partisasnya
ya itu untuk bantuan untuk Pertisas penyelenggaraan program di sana. Ya untuk moderator ya moderator silahkan kalau ada moderator. Narasumber apa dari luar, misalkan saya akan mendatangkan misalkan kuliah seminar ya, misalkan tadi misalkan contohnya ada kegiatan penyusunan publikasi karya ilmiah ya. Keynote speaker-nya bukan hanya dari Detasar tapi ada lagi dari institusi lain, misalkan menjadi narasumber, silahkan kasih. Ya internal ya silahkan narasumber ya kan sebagai pembicara ya kan, atau PJ penanggung jawabnya sebagai keynote sebagai pembicara ya. Ya ini konsepnya masih seperti itu ya, asumsinya seperti itu. Jangan diberikan kepada Detasarnya ya. Ya itu Detasar tidak ada lagi transaksi untuk Detasar dan untuk Pertisas kecuali kegiatan bekerja ya itu ya. Untuk keuangan untuk bantuan untuk program kegiatan di Pertisas saja. Betul itu ya. Terus ada lagi nggak? Detasar udah ya kayaknya ya. Akun Iya, Zoom. sudah. Akun Zoom. Nah ini jenis kegiatan karena ini daring ya, idealnya walaupun ada Google Meet, banyak ya aplikasi, bukan hanya ini ya, bukan hanya Zoom. Tapi kalau di sana nggak punya license Zoom ya pakai yang lain nggak apa-apa. Ya untuk diskusi pakai grup WA atau pakai Google Class boleh. Sebentar, Google Class itu tidak mencerminkan pertemuan kini ya, walaupun itu berdiskusi. Tapi idealnya kalau bisa ada semacam Zoom seperti ini. Ya, semacam Zoom atau tadi Google Meet ya monggo. Pakai yang gratisan silahkan. Yang penting ada pertemuan atau kegiatannya seperti itu. Ya, oke. Ada tambahan dari tim silahkan. Kalau ada Pak Edo, Pak Protarkus atau yang lainnya silahkan. Iya, terima kasih Mas Firman. Baik, kepada tim, silahkan jika ada tambahan. Pak Firman, saya cuma mau nambah itu yang tadi narasumber dari kegiatan di Pertisas. Itu bisa dari luar, bisa juga misalnya ada kegiatan terus diminta Pak Rektor atau Wakil Rektor atau siapapun lah dalam yang mau ngasih materi ya beliau diberikan honor. Ya, betul. Jadi tidak harus misalnya yang jelas bukan Detasar gitu. Nah, ya. Bisa sumbernya itu dari dalam misalnya karena kita mau katakanlah mau seminar tentang Merdeka Belajar atau apa gitu ya, terus Pak Rektor diminta untuk menyampaikan materi, boleh Pak Rektor ya, atau Pak Rektor atau siapapun lagi, tapi tidak untuk Detasar. Banyak. Baik, terima kasih Pak Nabiu. Selanjutnya Pak Tarkus, mungkin ada tambahan? Atau Pak Arif, Pak Amin, sebelum kita tutup acara kita pada siang hari ini. Bagaimana Bapak Batin? Cukup? Cukup ya. Baik. Oke, terakhir saya sampaikan ya sebelum nanti ditutup oleh Pak Mul. Jadi pada intinya ya ini perubahan ini kan tidak semata-mata untuk mengurangi kualitas lah seperti itu. Tetap ini kan tahun kemarin sih kita sudah melaksanakan secara daring juga ya. Daring dan lebih random lagi tuh Detasar tuh. Wah, kemana-mana itu. Tapi sekarang lebih kita simpelkan, ada beberapa satu paket kegiatan dalam satu perguruan tinggi dan pun ada beberapa yang random karena keterbatasan keahlian itu ya. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kita harapkan dengan hasil yang cukup baik juga, dan tentunya program yang baik ini hasil yang baik tentunya di laporan pun harus baik, karena sehebat apapun sebagus apapun program kalau ujung-ujungnya ada temuan itu jadi jelek ya, ujung-ujungnya pusing juga ya. Padahal bagus programnya, tapi saya harapkan data sharing tahun kemarin udah bagus ya, tidak ada ini khusus temuan ya, tidak ada temuan apapun ya, karena kita sudah menjelaskan dengan real, dengan sistematis dari rekrutmen, seleksi, monitoring, dan pelaporan ya. Tentunya seperti itu mereka mengapresiasi lah dalam arti dalam hal pelaporannya. Tahun ini mudah-mudahan halnya seperti itu juga ya, jadi mohon bantuan dan kerjasamanya untuk Pertisas dan Detasar tentunya. Itu aja dari saya. Makasih Pak. Baik, terima kasih. Ya silakan Pak. Nah ini karena ada masih 3 penanya, Ibu Novita, Pak Anwar Sadat, dan Ibu Juratul. Nah ini karena waktunya sudah selesai, bisa diajukan di grup aja. Ya. Ya Pak Anwar Sadat, Oke, Ibu Pak. Juratul, Pak ya. Terima kasih. Ya.
Ya, baik, terima kasih kasih. Pak Nadir. Baik, Bapak Ibu mohon maaf yang belum mendapatkan kesempatan bertanya secara langsung pada acara pada siang hari ini. Namun karena Bapak dan Ibu sudah dibuatkan grup baik Pertisas maupun Dita Sering, pertanyaan Bapak Ibu dapat disampaikan melalui grup WA tersebut, nanti akan dijawab oleh tim dan juga oleh kami dari panitia. Baik, hadirin yang berbahagia, demikian acara pembekalan program Dita Sering tahun 2021. Untuk itu kami mohon koordinator kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dapat menutup acara pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Mulyono, disilakan. Baik, makasih Mbak Tami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mohon waktunya barang 2-3 menit gitu ya. Saya yakin gitu ya Bapak Ibu telah cukup intens dalam diskusi dari pagi sampai siang hari ini gitu ya, dan memang ini saatnya sudah harus istirahat Bapak Ibu gitu ya. Kami mohon maaf apalagi di wilayah timur ini ya, Bapak Ibu tengah gitu ya, ini sudah jam 2 lebih gitu ya. Yang di barat pun ini juga sudah saatnya istirahat. Jadi pertama tentu kami sekali lagi menyampaikan ini ya selamat gitu ya kepada Bapak Ibu semuanya gitu ya. Ucapan selamat saya ini ditujukan kepada Detaser juga pada Pertisas gitu ya. Nah, ucapan selamat ini saya kira mengandung arti gitu ya, bahwa diikuti tanggung jawab atau diikuti dengan harapan-harapan gitu ya, yang saya kira harapan ini mulai dari tadi Pak Direktur gitu ya, saya kira juga tim narasumber yang tadi sudah disampaikan gitu ya. Bapak Ibu yang kami hormati gitu ya, jadi program Dita Sering ini kembali lagi gitu ya, keberhasilannya ada di tangan Bapak Ibu semuanya gitu ya. Jadi tidak kerjasama kita semuanya gitu ya. Tanpa itu semuanya saya kira kita juga tidak ada artinya gitu ya. Nah, program ini tentu akan kami evaluasi setiap saat ya. Jadi nanti yang kami evaluasi mulai dari programnya gitu ya. Termasuk juga kita evaluasi nanti detasernya, kita evaluasi juga pertisasnya gitu ya. Nah, kita ingin tahu nanti kita akan membuatkan semacam ini juga nanti Bapak Ibu gitu ya, lembar kayak evaluasi. Jadi nanti detasernya akan mengevaluasi pertisasnya ya. Tapi pertisasnya juga akan mengevaluasi gitu ya, atau menilai gitu detasernya. Kami memang ingin ya tahun-tahun yang akan datang gitu ya, walaupun kami sudah berjanji pada tahun yang lalu gitu ya, nanti detaser ini nggak perlu lagi momennya yang sudah bagus-bagus gitu ya, nggak perlu lagi kita cari lagi gitu ya. Nah, sehingga peran Bapak Ibu semuanya Pertisas nanti ini sangat sentral ya, sangat penting ya. Kenapa gitu ya? Karena nanti Pertisas akan yang mengalami sendiri gitu ya. Apakah detaser A gitu ya ini perform gitu ya atau tidak? Ya, kalau memang tidak perform silahkan bilang tidak ya. Nanti ini akan kita bilang rahasia lah atau apa gitu ya. Kita tidak akan menyampaikan ini. Kenapa gitu ya? Karena tentu ini namanya juga evaluasi untuk perbaikan ya, untuk perbaikan. Nah, tapi kami tidak berharap gitu ya, dan saya yakin juga para detaser ini orang yang terpilih ya, orang yang terbaik di antara saya kira yang mendaftar juga cukup banyak sebagai detaser gitu ya. Nah, demikian pula nanti para detaser gitu ya, apakah nanti Pertisasnya itu serius atau tidak gitu ya. Nanti detasernya juga akan melaporkan ke kami gitu ya. Kalau nanti memang tidak serius ya tentu mungkin di tahun-tahun berikutnya tidak akan kita berikan lagi gitu ya pendanaan jika program ini nanti kami tawarkan lagi gitu ya. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu dua hal ini gitu ya. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu kami akan coba membuatkan semacam ini ya. Nanti feel free ya Bapak Ibu, jadi bebas-bebas saja, dan kami tidak akan mengungkapkan gitu ya siapa yang ini gitu. Jadi artinya ini transparan gitu ya. Kalau memang baik dibilang baik gitu ya. Kalau memang kurang di mana dan sebagainya, tentu kan nggak ada orang mungkin yang jelek semuanya gitu lah. Mungkin ada juga yang bagus di apanya gitu ya. Di substansinya mungkin penyampaiannya yang kurang, terlalu monoton momennya gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi
umpan balik gitu ya, atau feedback kepada para detasernya bahwa oh Bapak itu sebetulnya sudah bagus di bidang ini, Bapak tinggal memoles-moles yang bidang lain gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu yang kami hormati di siang hari ini gitu ya. Sekali lagi kami hanya ingin dalam menutup acara ini mengharapkan gitu ya, Bapak Ibu dapat bekerja, dapat melaksanakan tugas negara ini gitu ya, terutama detasernya Bapak Ibu gitu ya, itu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi detaser tentu akan memegang kendali yang lebih ini ya Bapak Ibu gitu ya. Sedangkan Pertisasnya sebagai penyelenggara juga memang harus juga, saya kira lebih banyak lebih proaktif lah gitu ya, jangan hanya pasif saja gitu ya. Silahkan Bapak Ibu gitu ya, karena saya kira detaser sudah kita tentukan sebagai orang yang ahli gitu ya dalam hal ini gitu ya, sehingga silahkan menggali seluas-luasnya gitu ya, sebanyak-banyaknya gitu ya, untuk kebaikan ataupun peningkatan tridharma maupun tata kelola di perguruan tinggi Bapak Ibu semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan di acara penutupan ini. Selamat melaksanakan program Detasering ini dengan sebaik-baiknya, dan harapan kami dapat menyelesaikan tugas ini juga dengan sebaik-baiknya sampai nanti terakhir tadi dilaporkan semua gitu ya, kegiatan ini juga dengan sebaik-baiknya gitu ya. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih terutama juga kepada narasumber yang telah mendampingi Pertisas maupun Detaser pada pagi siang hari ini gitu ya. Semoga amal baik Bapak Ibu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan Bapak Ibu semuanya juga diberikan kesehatan ya, kesehatan lahir batin, juga dapat melaksanakan tugas sehari-hari juga dengan baik juga. Demikian dari saya, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang masih mungkin belum berkenan atau mungkin masih ada yang kurang ya, terutama waktu ya untuk berdiskusi gitu ya, karena memang Bapak Ibu masih banyak yang ingin disampaikan. Tadi sudah disampaikan ada saluran melalui WA. Jadi monggo silahkan Bapak Ibu melalui WA, dan mohon maaf siang hari ini tidak semua bisa langsung berdiskusi langsung dengan narasumber. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulyana. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, salam sehat semuanya. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu.